kita berjumpa lagi di Webex Live Cisco dengan Binus University. Sebelum Webex Live ini dimulai, ada beberapa rules nih untuk join Webex meetingnya pada sore ini. Yang pertama, Webex Live ini akan berlangsung mulai dari jam 4 hingga jam 5 sore. Dan untuk para attendees yang join ke dalam Webex ini, mohon untuk di-mute selama Webex berlangsung. Dan bila mana nantinya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditujukan pertanyaannya langsung ke host atau ke co-host melalui kolom chat. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Adri sebagai moderator untuk Webex Live Event pada sore ini. Silahkan Mas Adri. Oke, terima kasih Mbak Farah. Selamat sore semua. Wah, security in diversity. Wah, jadi security walaupun beda-beda. Nanti kita lihat nih, apa ya berbeda-bedanya? Apakah beda cara akses, beda cara konfigurasi, ataukah beda platform? Saya juga belum tahu pasti nih. Yang pasti hari ini, sore ini kita kedatangan dua pembicara yang cukup profesional, sangat profesional dan cukup dikenal di bidangnya, di dunianya masing-masing. Kita pertemukan antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Gitu ya. Nah, di dunia industri ini teman saya, cukup lama juga beliau sudah bergabung di Cisco Indonesia, jadi perkenalkan dengan Bapak Arif Santoso. Kalau title role-nya Cyber Security Specialist, gitu. Jadi dialah orang paling ahli di Cisco Indonesia yang terkait dengan cyber security. Nanti kita lihat paparannya sebentar ya Pak Arif, mungkin bisa 10 menit untuk memaparkan mengenai security Cisco itu seperti apa. Mungkin dari sisi produknya, ataupun dari sisi solusinya, ataupun dari sisi mungkin gambaran tentang security saat ini dari dunia industri itu seperti apa. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Pak Titan, nah, ini juga salah satu profesional di bidang pendidikan. Jadi beliau dikenal sebagai Head of Information Systems untuk studi program Binus Online Learning. Jadi dari track record-nya cukup banyak sekali terkait dengan pendidikan ya Pak ya, terutama dengan sistem pendidikan online dan tentunya pada saat dari sisi sudut pandang pendidikan, kalau dalam hal ini semua sifatnya sekarang mungkin masih pendidikan jarak jauh ya Pak ya, online. Dan kalau pada saat online implementasi security-nya seperti apa. Yang paling menarik apakah mahasiswa Bapak ini bisa di-absen secara online gitu ya. Karena kan ada yang beredar tuh jokes-nya gitu. Pada saat awal di-absen nongol, terus berikutnya dia capture, dia ganti virtual background-nya dengan foto dia pada saat itu, terus dia pergi kemana gitu ya. Dalam waktu 1 jam 50 menit dia balik lagi gitu. Jadi dalam 2 jam kuliah dia ada di depan dan ada di belakang gitu. Apakah itu juga salah satu security breach? Nah, kita akan lihat coba implementasinya seperti apa. Ya, Tanpa baik. panjang-panjang lagi, ya Pak Titan. Tanpa panjang-panjang lagi, kita coba langsung masuk ke sesi pertama dengan Pak Arif. Silahkan Pak, mungkin ada yang mau dipresentasikan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Adri. Saya coba share slide saya sedikit ya. Ini memperkenalkan, tadi Pak Adri bilang saya katanya jadi satpam di Cisco nih. Bukan jadi orang paling jago di Cisco, jadi satpam saya di Cisco. Nah, jadi mungkin sedikit menggambarkan situasinya di lapangan ya. Sebenarnya kenapa saya berkecimpung juga di dunia cyber security, itu banyak sekali hal-hal mungkin yang terlihat seperti begini nih, ancamannya sudah terjadi di mana-mana, kaitannya juga dengan identitas kita gitu kan. Ya, kalau di sosial media kita punya banyak ID gitu ya, beda-beda ceritanya tadi, terus kemudian kita juga manfaatkan itu untuk hal yang berbeda-beda, untuk misalnya sama saudara, oke pakainya yang ini si A gitu. Untuk yang teman-teman nanti pakainya yang sosial media yang B itu bisa itu modelnya. Tapi itu nggak menutup kemungkinan terhadap tadi kemungkinan ancaman-ancaman, serangan-serangan, misalnya seperti paling sederhananya, sering nggak sih kita terima telepon yang bilang, ini nawarin fasilitas nih, kasih kartu kredit gratis setahun gitu kan, kemudian dapat bonus-bonus lagi kayak gini, dapat cashback segala macam gitu. Nah, itu bisa jadi sesuatu yang kalau zaman sekarang hati-hati karena ada yang juga nipu, nggak beneran ngasih gitu, dia cuma nanya doang,
Dia nanya, kemudian dia dapetin informasinya seperti tempat tinggalnya di mana, kemudian nama ibu kandungnya siapa, KTP-nya nomornya sekian, itu udah repot nanti kan gitu. Ya, jadi basically saya mau share cerita tentang ancaman yang terjadi belakangan ini. Mungkin teman-teman pernah dengar juga kali ya. Jadi salah satunya adalah berkaitan dengan identitas. Itu kalau di dunia yang terjadi kebocoran identitas itu udah 81%. Karena itu memang paling masif. Yang bisa jadi mungkin lewat social engineering yang tadi lewat telepon, atau mungkin websitenya dibobol, atau mungkin perusahaannya ditargetin gitu kan. Terus yang kedua biasanya aplikasi yang dipublish di internet. Kita punya aplikasi, kita publish di internet, kita taruh aja gitu, seolah-olah ada tempat gratis kan, kayak misalnya website, bikin blog gitu segala macam kan gratis tuh. Ya kita bikinlah informasi di sana, sampai termasuk naruh foto-foto yang pribadi, naruh cerita, story kita sehari-hari gitu kan. Nah, itu bisa jadi ancaman juga. Jadi itu target kedua. Makanya di sini dia bilang 54% web application itu banyak dibobol. Gara-gara apa? Gara-gara ada kelemahan sebenarnya di sistemnya. Bukan gara-gara aplikasinya yang kita buat, tapi kelemahan di sistemnya. Nah, itu yang jadi target kedua. Target ketiga apa? Device. Selama ini yang kita tahu yang bisa connect ke internet itu cuma apa sih? Laptop, PC, gadget, HP gitu kan. Tapi ternyata enggak loh. Zaman sekarang model kayak sensor-sensor, CCTV, segala macam itu bisa connect ke internet. Akibatnya apa? Kita bisa dapat informasi jauh lebih banyak lagi dari situ. Makanya di sini increase-nya sampai 300%. Bahaya sekali kondisinya. Ya. Mungkin secara umumnya kalau kita dengar cerita tuh kayak gini. Gimana seorang hacker itu bisa menembus sistem, kemudian dia mendapatkan tadi, ya itu tadi, entah uang, entah mungkin reputasi, segala macam. Sederhananya gini, hacker kan anggapannya adalah orang yang nggak kita kenal. Kalau dia lagi targetin sesuatu atau seseorang atau satu perusahaan, dia pada dasarnya hanya akan mencari informasi yang tersedia di sosial media, publik. Misalnya kalau secara bisnis biasanya orang targetinnya apa? LinkedIn, yang kita pakai buat naruh profilnya kita, nyari kerjaan gitu kan. Biasanya di situ bisnis profil kita gitu. Nah, sadar nggak bahwa di LinkedIn itu ada email bawaannya dia yang ternyata bisa dipalsuin sama orang. Kemudian bisa disisipin juga sama kayak phishing gitu ceritanya. Nah, kalau orang itu buka, kemudian dia klik linknya yang ada di dalam, bisa jadi karena kebetulan dia ada di dalam kantor gitu ya, dia kena infeksi dari phishingnya itu tadi. Dan karena dia berhubungan dengan kantor, di dalam sini ada servernya, aplikasinya, ya udah secara nggak langsung nyebar dong. Nah, sesudah nyebar, ada informasi yang dibutuhkan, ya dikolek aja tadi dari informasi phishing yang malware ditanam itu tadi. Kemudian dijual deh. Entah itu keluar secara nggak sengaja, atau mungkin juga lewat jalur-jalur yang memang terbuka di internetnya dia, seperti misalnya browsing, port 80 itu kan kebuka, atau sekarang kalau HTTPS itu ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan kebocoran itu tadi. Kelemahannya dari mana? Utamanya dari orangnya dulu, baru nanti ke sistemnya. Gitu. Nah, kalau Pak Adri tadi sempat nanya, ada apa sih sistemnya di dalam Cisco untuk ngejagain hal seperti begini? Banyak sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang kemampuannya Cisco, yang orang kenal mungkin dulu cuma di networking. Kalau bicara di BINUS itu juga utamanya kan pertama di IT, itu networking gitu kan. Nah, ternyata di Cisco sendiri itu ada yang namanya threat intelligence, yang bisa memonitor aktivitas di internet, ada ancaman apa aja yang terjadi saat ini, real time. Dan kalau dikumpulin tuh database-nya, itu bisa sampai 20 billion ancaman yang ada di internet yang dikenali oleh Cisco. Kalau bicara cuma malware-nya aja, mungkin ya ada sekitar 1,5 juta malware lah yang kita bantu buatkan sampelnya dan seterusnya. Jadi banyak sekali bicara tentang threat yang kebetulan juga dimonitor oleh timnya Cisco. Nah, kalau bicara teknologi security-nya ada apa aja? Banyak. Ada yang untuk melindungi internet, namanya mungkin Umbrella, dan sempat dibahas sebelumnya juga di Instagram live-nya Cisco gitu ya. Ada juga berkaitan dengan email security, web security proxy, kemudian firewall IPS, data center protection,
kemudian endpoint security juga dikenalkan di Instagram, ada juga dengan LAN security, campus security itu ya, berkaitan dengan network access control, multi-factor authentication, monitoring behavior analytics, termasuk di cloud. Jadi kalau udah naruh juga security sistem di cloud, aplikasi data, makanya akan banyak sekali nanti hal-hal yang perlu diamankan di cloud itu tadi, bukan cuma di tempat kita, di kantor ataupun di rumah gitu ya. Jadi kalau mau lihat secara produknya banyak banget ini, macam-macamnya tuh. Ada Secure X, ada Secure Analytics, ada AMP Endpoint, email, umbrella, firewall, proxy, AnyConnect, dan lain-lain banyak sekali. Nah itulah kira-kira kalau pengen tahu tentang Cisco, apalagi spesifik security-nya ada apa aja, banyak. Intinya kalau ada kebutuhan berkaitan dengan security, ada isu juga insiden yang berkaitan dengan security, boleh tanya-tanya ke Cisco. Nah, mumpung ada forumnya juga, boleh sekalian di sini ditanyakan. Mungkin isu-isu sederhana kayak kalau dengar kasus yang baru-baru terjadi, kebocoran data pasien-pasien bukan pasien sih, boleh dibilang seluruh penduduk Indonesia katanya udah punya informasinya, ada tersimpan, disebarkan lewat Twitter gitu misalnya, yang ternyata ketahuan katanya kebocorannya dari BPJS Kesehatan, identitasnya KTP sampai ketahuan, nomor handphonenya ada, yang input siapapun tahu, dia masuk areanya di mana. Nah itu sesuatu yang harus dijaga tuh kayak gitu. Jadi hati-hati ada hal seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Adri. Ya Pak, wah luar biasa sekali solusinya. Tadi banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali Pak. Kalau banyak itu belajarnya dari mana ya Pak? Nah, inilah kesempatannya. Jadi mumpung nih kita lagi ada ngobrol sama teman-teman dari BINUS, kesempatannya ini sebenarnya kita ada buat berbagai macam hal. Salah satunya kita bentuk ada network academy yang dulu juga dikenal cuma sebagai networking aja, masalah router, switch, kemudian CCNA kalau mau sertifikasi gitu kan. Nah, sekarang mulai dikembangkan tuh, ada yang berkaitan dengan cyber security, essential, introduction, ada lagi yang cyber ops karena udah nyangkut ke operation, hal kayak gitu. Nah, itu kita kerjasamakan bersama-sama dengan berbagai macam universitas di Indonesia. Bahkan termasuk ada yang sampai ke SMK juga ya. Nah, ini sebenarnya kalau mau tahu lebih detail tentang itu, Pak Adri ini adalah jagoannya. Dia ini memang spesialis untuk menyebarkan virus tentang edukasi ini di Indonesia kebetulan. Mungkin Pak Arfi bisa lanjutin. Waduh, luar biasa. Oke, Membuat sebelum viral ya Pak. viral Membuat yang viral baik. semuanya. Oke, sebentar. Kita coba lihat gambarannya ya. Sebentar aja kita sekilas. Sebentar. Oke. Nah, ini dia. Jadi, harusnya terlihat browser saya. Jadi cukup akses ya teman-teman, akses ke netakad.com, netakad.com. Nah, dari sini ada course-nya cukup banyak yang bisa dilihat, networking, operating system, ada programming, IoT, infrastruktur automation, networking ini ya Cisco Certified Network Associate, Cisco Certified Network Professional ya yang terkait dengan memang infrastrukturnya jaringan. Operating system dan IT ini terkait dengan pemrograman dan bagaimana memanfaatkan operating system saat ini. Jadi ada IT Essential, dia langsung melatih siswa untuk ke sertifikasi sertifikasi CompTIA A+. Kemudian programming, ini ada C, C++, dan Python. Internet of Things, ini juga menarik. Belum ada sertifikasinya, tapi sudah ada modul-modul yang dipersiapkan sehingga kita bisa, mahasiswa atau pembelajar ini bisa memahami Internet of Things itu apa, dan bahkan bisa membuat aplikasi sederhana dan sampai ke prototype. Nah, jadi dibuatkan ada dari introduction sampai ke pembuatan prototype-nya. Kemudian infrastruktur automation, ini bicara tentang developer network. Jadi bagaimana kita mengotomasi dari segi konfigurasi, dari segi desain, dan juga dari segi maintenance dan troubleshooting perangkat-perangkat jaringan, dan implikasi ataupun penggabungannya dengan aplikasi. Nah, yang menarik hari ini adalah cyber security.
Cyber security, course yang ditawarkan cukup banyak. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu Introduction to Cyber Security, Pak Arif dan Pak Titan. Ini cukup menarik karena untuk introductory. Jadi memang untuk yang belum paham tentang jaringan, belum paham tentang security, disarankan ambil ke sini, Introduction to Cyber Security. Dan ini ada pilihan online self-paced, dalam artian bahwa kita bisa ambil, kita bisa langsung sign up, pilih bahasa Inggris, langsung nanti redirect ke halaman dan langsung dimasukkan ke dalam kelas yang sedang berjalan. Jadi nanti bisa belajar secara mandiri gitu ya, secara mandiri. Kurang lebih 15 jam dan nanti kalau sudah selesai bisa dapat sertifikat dan badge. Nah, badge-nya bisa ditampilkan di LinkedIn, di Facebook, ataupun di sosial media yang Anda miliki. Itu bisa langsung disebarkan. Berikutnya adalah disarankan ke Cyber Security Essential. Ini lebih meningkat dari Introduction to Cyber Security dan sama ada juga online self-paced-nya. Yang berikutnya adalah disarankan ke network security. Nah, ini terkait dengan pengamanan infrastrukturnya. Setelah pengamanan infrastruktur, nanti kita untuk protect network dan mencegah intrusion-nya, kita akan tahu bagaimana caranya memonitor, mendeteksi, dan merespon cyber security threat. Nah, ini adalah di Cyber Ops Associate. Nah, Cyber Ops Associate ini sudah terkait dengan sertifikasi Cisco Cyber Ops Associate. Yang terakhir adalah tadi dikaitkan dengan Pak Arief, bahwa pengamanan tidak hanya dari perangkat-perangkat yang biasa kita lihat terkoneksi, ternyata perangkat yang kita lihat nggak terhubung, itu juga bisa menjadi salah satu security breach, yaitu perangkat-perangkat IoT. Mungkin dari sensor ruangan, sensor suhu, dan sebagainya ya. Nah, itu ada IoT security. Nah, ini sekilas tentang NetAcad. Nanti kita kembali lagi ke jalur utama, yaitu mungkin mendengarkan presentasi dari Pak Titan. Nah, dari sudut pandang pendidikan. Silakan Pak Titan. Oke, baik. Thank you, Pak Adri. Oke, Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta, saya nggak menyiapkan presentasi. Nanti kalau saya siapin presentasi pada bosan semua, karena saya lihat ada beberapa mahasiswa yang masuk dalam sini. Oke, jadi kalau misalkan kita menyinggung terkait dengan security di dalam pendidikan, terutama bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik yang join di sini sebagai student, ya. Kalau misalkan Bapak, Ibu memang sebagai student di dalam bidang ilmu komputer, ya mungkin dari sistem informasi, dari kemudian teknik komputer, atau mungkin dari teknik informatika, computer science, seperti itu, maka kita perlu pahami sebenarnya, terkadang kita hanya melihat security itu sebagai porsi kecil saja. Sementara kalau misalkan kita coba pahami, sebenarnya terkait dengan IS security ya, terkait dengan cyber security, sebenarnya pada saat kita ingin mengembangkan sebuah sistem informasi, ingin mengembangkan sebuah apps, itu pasti Bapak, Ibu, serta adik-adik itu masih ingat terkait dengan ada yang namanya SDLC. Ya, masih ingat ya? Nah, di setiap kegiatan kita ingin mengembangkan sistem informasi, baik kita mau menggunakan SDLC dengan pendekatan tradisional ataupun agile, Scrum, dan kawan-kawannya, seperti itu, pasti kita pahami bahwa di setiap kegiatan pengembangan sistem informasi tersebut, maka idealnya pasti kita akan mulai terlebih dahulu dengan melakukan identifikasi atau melakukan investigasi terkait dengan yang namanya sistem requirement. Benar ya, Bapak, Ibu ya, dan adik-adik? Nah, kalau misalkan kita mengacu kepada teorinya bahwa dikatakan, system requirement, it should be, divided into two groups of category ya. Pertama itu adalah terkait dengan functional requirement, lalu yang kedua itu adalah terkait dengan non-functional requirement, ya. Nah, terkadang pada saat kita ingin mengembangkan sistem, kita terlalu berfokus pada sisi daripada functional requirement-nya saja. Ya, bahwa, terkadang kita lihat bahwa sebagai pengguna apps, mungkin kita lihat bahwa ini, transaksinya bisa diproses nggak sih? Hanya melihat bahwa, sebuah apps itu harus bisa melaksanakan fungsi tertentu, ya, harus bisa menjalankan proses tertentu, ya. Tanpa kita sadari sebenarnya pada saat kita menggunakan sebuah apps atau sebuah sistem, terkadang, kita nggak melihat bahwa sebenarnya ada sistem requirement di sana yang lainnya yang perlu, diperhatikan pada saat kita ingin mengembangkan sebuah apps atau sebuah sistem, ya. Dalam hal ini adalah terkait dengan non-functional requirement, oke. Kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik ingat kerangka mungkin dari, Zatzinger, itu dia punya,
kerangka terkait dengan sistem requirement yang disebut dengan FURPS, ya, FURPS. Jadi framework mungkin saya sambil ketikkan, ya, terkait dengan FURPS. Nah, framework ini mengatakan bahwa if you want to build or develop sebuah apps atau information system, maka ada beberapa requirement yang perlu diperhatikan. Oke, yaitu terkait dengan F, functionality, ya. Lalu U, usability, lalu kemudian R-nya represent daripada reliability, lalu kemudian P-nya performance, dan juga S-nya itu yang terkait dengan security. Nah, inilah terkadang mungkin karena kita terlalu fokus di dalam yang namanya kita kembangin fungsi, ya, kembangin metode daripada sistemnya, itu terkadang kita sering miss terkait dengan untuk kita juga memperhatikan aspek daripada security ini. Ya, tapi idealnya secara konseptual, secara teoritik, itu pada saat kita ingin mengembangkan sebuah sistem, maka kita harus ingat ada functional dan juga non-functional, yang dimana tadi bisa diterjemahkan lewat kerangka FURPS-nya. Jadi idealnya kita lakukan investigasi atau kita analisa terkait dengan kebutuhan dari sisi functionality-nya, usability-nya, reliability-nya, kemudian performance, and also security-nya. Seperti itu. Nah, lebih lanjutnya, pada saat kita melakukan investigasi kebutuhan sistemnya secara lebih lanjut, mungkin ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan, terutama untuk menggali kebutuhan dari sisi security sistemnya. Ya. Nah, beberapa strategi yang mungkin bisa kita gunakan, mungkin kita bisa melakukan terkait dengan root cause analysis, teknologi analysis, atau mungkin risk analysis. Nah, jadi mungkin terkait dengan risk analysis kita bisa melakukan prioritasasi, ya, kita melakukan perhitungan atau pembobotan, ya, pembobotan terkait dengan beberapa isu-isu security yang sekiranya menjadi concern daripada project stakeholder kita. Oke, jadi kita bisa libatkan diskusi secara in-depth, ya, baik dengan project manager, dari sisi klien, dari sisi dari sisi user, dan juga dari sisi tim projectnya kita terkait dengan isu-isu ataupun resiko-resiko, ya, yang perlu kita identifikasi. Sehingga nanti dari setiap resiko-resiko yang ada, itu idealnya kita lakukan pembobotan terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa kita perlu lakukan pembobotan? Sehingga kita tahu bahwa isu security mana, isu security yang mana yang memiliki bobot risiko yang lebih tinggi, ya. Sehingga apabila sudah kita lakukan pembobotan, maka akan memudahkan juga bagi kita untuk melakukan prioritasasi, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak lakukan pembobotan, Bapak, Ibu, dan adik-adik, yang terjadi apa? Tim Anda akan overload, akan bingung bahwa, oke, ini kok kenapa semuanya penting ya, isu security-nya ya. Misalkan dari sisi login-nya, dari sisi format password-nya, segala macam, dari sisi firewall, segala macamnya, ini kenapa semua isunya penting ya. Nah, that's why kita perlu melakukan yang namanya pembobotan terlebih dahulu untuk kita bisa lakukan prioritasasi. Ya, sehingga nanti akan ada isu security yang kita taruh sebagai top priority untuk kita benahi terlebih dahulu untuk kita cari tahu perihal bagaimana memitigasinya, hal-hal tersebut, ya. Sehingga nanti dengan adanya prioritasasi tersebut, harapannya itu adalah, setiap isu yang ada itu bisa kita tindak lanjuti ataupun kita bisa benahi ataupun bisa kita mitigasi, itu memang berdasarkan urutan kepentingannya. Nah, berdasarkan urutan kepentingannya mungkin kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik lihat, mungkin ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembuatan. Let's say kita bisa gunakan terkait dengan kita hitung terkait dengan risk priority number-nya, ya. Jadi kita cek, kita tentukan setiap isu tersebut dari sisi dampaknya terhadap sistem, dampaknya terhadap user, dan juga kemungkinan terjadinya, ya. Jadi kita bisa bobotkan dari sisi severity-nya, priority-nya, ataupun likelihood-nya, seperti itu. Sehingga Ya, nanti Pak Titan. kita benar-benar bisa tahu yang mana bisa kita prioritaskan, seperti itu. Ya, Pak Ya. Titan. Menarik itu, Pak, jabarannya. Jadi secara kita belajar di kampus,
itu kita belajar tentang bagaimana membuat tadi misalnya sistem aplikasi gitu kan. Yang utama Ya, kita ngelihatnya pasti functionality, yang penting bisa kerja, bisa jalan, ya bisa benar dipakai gitu Pak. kan ya. Terus kita kadang Ya suka benar. lupa soal tadi komponen lainnya, salah satunya yang terakhir ya security, taruhnya juga paling akhir lagi gitu kan. Iya Nah, Pak. makanya kenapa sebenarnya ada jembatannya Pak yang kayak gitu. Jadi kan Mm-mm. namanya industri, mereka kan maunya cepet dong. Jangan lama-lama dong dipikirin begini konsepnya banyak banget. Bikinnya bisa berapa tahun ini gitu kan. Nah, Iya Pak, sebenarnya dengan betul-betul. kondisi itu security bikin jembatan, industri itu bikin jembatan. Jembatannya itu gini. Jadi oke lah kita kepengen praktis, kita kepengen Ya. bikin sistem bisa bekerja, bisa berjalan gitu kan. Kita mikir secara fungsional, yang penting bisa jalan dulu gitu kan. Ya, Nah, tapi gimana membuat yang bisa jalan ini tetap dalam kondisi secure, tapi tetap bisa cepat diproduksi tanpa ya, membuat ini jadi prosesnya terlalu lama. Jadi kalau kita ngikutin proses SDLC, yang ya ini pengalaman dari beberapa software developer juga yang cerita secara industri gitu ya. Kalau kita bikin software aplikasi yang totally secure dan aplikasi bisnisnya bisa jalan, itu butuh waktunya bisa minimum 6 bulan. Minimum itu. Nah, sekarang bisnisnya butuh jalan, ini besok saya mau pakai, harus jalan nih, gimana caranya nih? sementara sekarang kebanyakan permintaannya Roro Jonggrang semua ya Pak. Iya. Satu malam jadi. Nah, jadi dari sisinya industri itu ada jembatannya, mereka bikin solusi security. Contohnya tadi, ini aplikasi saya mau jagain gitu ya. Aplikasi ini kan nanti berbasis web, kemudian dia public facing gitu. Jadi semua orang bisa ngakses gitu kan. Berarti pakai browser aja udah jalan gitu kan. Nah, gimana caranya ngejagain supaya browser ini, aplikasi yang ada berbasis browser ini, nggak sembarangan bisa dibajak orang, atau mungkin dipalsuin orang, atau mungkin dia login enak-enak aja gitu kan. Nah, jadi contohnya kalau berkaitan dengan loginnya, di security keluarin satu solution yang namanya authentication system, yang biasanya kita pakai buat kayak Active Directory gitu kan. Tapi nggak cukup ternyata dengan satu single password. Makanya ditambahin di bank kan, ada token lagi dengan Ada two-factor OTP lagi. authentication gitu kan. Nah, itu Iya. jembatan-jembatannya sebenarnya dari aplikasi yang sudah ada, sudah dibuat, bisa dipakai, tapi nggak perlu terlalu lama. Bikinnya udah cepet aja, tapi dilindungi dengan perangkat-perangkat tambahan itu tadi salah satunya gitu. Jadi kita mesti kompromi lah antara dunia kuliahan yang bicara tentang teori bagus gitu ya, tapi industri Iya. saya butuh cepet, harus jalan nih, nggak bisa nih. Nah, itu harus dijalankan sama-sama. Makanya yang menarik Cisco dengan konsep Network Academy yang juga dicemplungin ke dalam kampus-kampus, dalam hal ini bekerja sama, itu mencoba menawarkan konsep yang tadinya kita tahu teori, kita tambahkan dengan praktek yang sesuai dengan industrinya gimana. Karena kalau kita nggak tahu di industri kepenginnya begini, kita cuma bicara idealnya begini, bagusnya begini, nggak akan cocok itu mahasiswa-mahasiswa yang kuliahan untuk dapat kerjaan. Mereka tentu harus selesai kuliah nanti ngambil lagi kursus apa, belajar lagi supaya bisa dapat kerjaan. Nah, itu yang sebenarnya bagus tuh kita kerjasama, ada Cisco sama Binus kerjasama melalui Network Academy, bahkan mungkin nanti ke depannya bisa sebagian dimasukkan ke dalam kurikulum ya kalau nggak salah ya Pak. Iya Pak. Iya, kenapa? Karena kalau misalkan kita mengacu kepada arahan Mas Menteri ya, Pak Nadiem. Jadi kan di mana sebenarnya Pak Menteri, Mas Menteri itu memberikan arahan terkait dengan kampus Merdeka ya, di mana sebenarnya student itu harus diakomodir ya, harus didorong untuk bisa mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan passion-nya seperti itu. Jadi sehingga apabila student itu ngambil, let's say dia mengambil jurusan sistem informasi, oke, tapi juga harus bisa diakomodir untuk dia bisa mengembangkan minat dan bakatnya yang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada saat nanti student bekerja itu sebenarnya enggak cuma dia tidak cuma dia membutuhkan keahlian terkait dengan satu keahlian saja. Karena pasti nanti ada multidisiplin. Let's say dia tahu cara coding, tapi dia harus tahu juga terkait dengan security. Benar ya Pak ya?
Iya. Seperti itu. Nah, sehingga untuk mengakomodir hal tersebut, makanya inisiatif dari Mas Menteri terkait dengan Kampus Merdeka, di mana student itu di mana, pihak kampus itu harus bisa mengakomodir kebutuhan untuk student untuk bisa mengambil, mata kuliah, ya, bisa mengambil mata kuliah ataupun mengambil kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat akademik atau untuk mengembangkan diri, di luar program studinya ataupun di luar kampus, seperti itu. Jadi memang ke depannya pasti, eee, kita akan ada sinergi ya antara between kampus dengan, teman-teman seperti daripada, di Cisco, Academy, seperti ini. Ya, kenapa? Karena mungkin ada teman-teman dari Cisco Academy, otomatis kan punya, terkait dengan program-program sertifikasi yang Iya. nantinya apabila dari mahasiswa itu mengambil, daripada, di mohon maaf, di Cisco Academy, itu selanjutnya nanti, pihak kampus itu harus bisa mengakomodir terkait dengan, di mana nanti sertifikasinya itu akan ditransferkan menjadi mata kuliah dalam kampus, seperti itu. Wah, menarik itu. Ya, semoga cepat Menarik. jadi ya Pak, ini programnya Pak ya, amin Iya. ya Pak. Amin. Ini, ya, sementara kalau dari kesiapan dari BINUS Online Learning ya, itu, kita akan coba terapkan itu nanti untuk yang di September sih Pak, seperti itu. Jadi perkuliahan diganjil nanti, Iya, iya. untuk angkatan mahasiswa baru, itu kurikulum di BINUS Online Learning itu sudah coba mengakomodir, sebanyak, plus minus itu adalah ini saya kasih bocoran aja dulu ya. Plus minus itu adalah, sekitar 20 SKS, di mana student itu bisa mengambil, mata kuliah ataupun kegiatan akademik lainnya di luar program studi ataupun di luar kampus, seperti Oh, itu. tetap Wah, dapat luar nilai biasa. ya, dapat poin, dihargai jadinya. Iya, kenapa? Karena sebenarnya kami dari program studi, saya yakin semua program studi satu Indonesia ya Pak ya, itu sebenarnya pada saat kita membuat kurikulum, ya, pada saat kita membuat kurikulum, itu kan sebenarnya kurikulum itu pasti dibuat untuk dari tahun pertama student Iya, masuk sampai dengan betul. tahun terakhir student lulus, benar ya? Iya. Nah, which is, let's say bahwa plus minus student itu lulus 4 tahun. Berarti Mm-mm. otomatis saya membuat kurikulum tahun ini, untuk student sampai dengan tahun 2025 berarti, seperti itu. Yang which is pada saat 2025 kan kita nggak tahu yang namanya terutama terkait dengan dunia teknologi dan IT ya, Pak. Itu kan pasti akan berkembang terus ya. Sehingga otomatis, akan ada gap between dengan kurikulum yang saya kembangkan di tahun 2021 ini sampai nanti student itu lulus tahun 2025. Ternyata kompetensi yang dibutuhkan udah bukan Lebih. kompetensi yang dirumuskan pada tahun 2021, benar ya? Iya, Nah, ketinggalan jadi sehingga kayak makanya jadul ya. ya, makanya sehingga usulan Mas Menteri terkait dengan, Kampus Merdeka ini sangat, menarik sekali ya, sangat menarik sekali sehingga kami dari program studi, dari pihak institusi perguruan tinggi pun, pasti akan meresponnya secara positif. Seperti kenapa? Karena memungkinkan student juga untuk mengambil mata kuliah lain ataupun courses ataupun sertifikasi ataupun kegiatan akademik lainnya yang memang, di luar kampus sesuai minat, bakat, dan juga sesuai dengan tren, seperti itu. Ya, Ya, mungkin itu Iya, yang iya, bisa iya. saya sharing-kan dari sisi pendidikan. betul Pak, cukup menarik. Karena dari sertifikasi Cisco juga dia punya masa berlaku. Jadi contohnya yang level associate 3 tahun Pak. Jadi tiap 3 tahun dia harus resertifikasi. Jadi udah lebih Ya. cepat setahun tuh ya, lebih cepat Iya. setahun ya dari 4 tahun di kuliah. Jadi memang ada gap gitu ya, dan mudah-mudahan gap ini bisa dikejar dengan sinergi antara industri dan pendidikan ya Pak ya. Adi Iya, ada, betul. ini kita sudah 40 menit, mungkin harus ke pertanyaan nih Pak. Ini ada 2 pertanyaan, satu untuk Pak Arief dan satu untuk Pak Titan. Yang Pak Titan ini dari Kane. Nah, dia merasa, ini ada pertanyaan. Saya merasa frustasi dengan user layanan internet, karena mereka merasa langsung sudah tahu semua, terutama cara menggunakan dengan tahu menggunakan smartphone saja mereka sudah merasa paham dengan internet gitu. Ini gimana nih Pak? Kira-kira ada tanggapan apa nih Pak? Oke, Harusnya baik. seperti apa? Oke, thank you untuk pertanyaannya, Bapak Ken ya, Bapak Ken Toreador ya. Baik. Nah, sebenarnya, mungkin saya cerita ya, Pak. Ini, eee, case yang Bapak berikan di sini mungkin mirip dengan case, terkait dengan BINUS online, ya, seperti itu.
Kenapa? Karena pada saat kami mengeluarkan yang namanya program pembelajaran online, ya program pembelajaran online. Nah, sebenarnya program pembelajaran online di luar sana itu kan sebenarnya memang diperuntukkan bagi para pembelajar dengan pola pikir yang lebih matang. Ya, dengan pola pikir yang lebih matang, yang punya memang highly motivated self discipline yang baik. Seperti itu. Oke, nah pada saat ini diterapkan di Indonesia di BINUS seperti itu, memang pada saat pada saat student itu mendaftar segala macam, di sana pun terlihat bahwa ternyata memang student di kita di Indonesia itu berbeda dengan pola pikirnya dengan student yang ada di luar sana seperti itu. Nah, sehingga mau tidak mau bagi kami BINUS online atau mungkin dalam kasusnya Pak Ken itu adalah terkait dengan apa tadi? Bagi siapapun yang para pelaku industrinya itu otomatis perlu yang namanya bisa mengedukasi daripada calon customer-nya. Seperti itu. Oke, jadi memang mau tidak mau untuk menghadapi hal seperti ini, ya karena kan mereka anggap, "Oh, belajar online gampang kok, ya kan kayak forum kan, kayak chatting kan, kayak gitu aja kan?" Nah, kan kayak gitu ya. Nah, that's why ibaratnya pada saat memang, terjadi transaksi yang namanya terjadi bahwa mereka membeli produk kita ataupun layanan kita atau service kita, yang perlu ditegaskan di awal itu adalah bahwa kita punya term and condition bahwa produk ataupun layanan kita itu akan dijalankan seperti demikian. Nah, bentuk edukasinya itu mungkin bisa berbeda-beda ya, tergantung jenis industrinya ya, Pak Ken ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau di kami itu pasti satu, kami punya layanan terkait dengan customer service atau call center seperti itu. Lalu kemudian juga kami ada sesi induksi ataupun sesi orientasi, guna kita bisa mengedukasi daripada daripada customer ataupun calon customer kita. Begitu sih Pak Ken. Ya, Oke, jadi baik. memang harus ya, Iya. thank you Pak. Terima kasih Pak Tita. Ada Ya. tambahan juga nih Pak. Jadi ternyata di tanggal 20 kemarin, di Hari Kebangkitan Nasional, itu Kominfo merilis di 16 TV nasional katanya. Jadi merilis peluncuran program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Wah, ini cukup menarik nih Pak, karena dia menyasar 4 pilar literasi. Jadi 4 pilarnya tersebut etis bermedia digital, aman bermedia digital, cakap bermedia digital, budaya bermedia digital. Nah, ini cukup menarik nih. Ini sepertinya masih dibuka pendaftarannya. Silahkan dicek di Kominfo, kominfo.go.id, ada mungkin kata kuncinya literasi digital. Jadi dia ada pembelajaran 4 pilar tadi cukup menarik ya, terutama yang terkait dengan cakap bermedia digital gitu kan, karena jangan sampai jempol kita, harimau kita ini jadi berbalik menerkam ke kita. Dan tentu aman bermedia digital. Banyak sekali teman-teman saya yang akun Facebooknya, akun Instagramnya hilang, katanya dicuri, katanya. Dia bilang dihack gitu ya. Mungkin lupa passwordnya ataupun mungkin dia tidak sengaja menyebarkan informasi email dan password yang kemudian orang lain bisa ngeklaim sosial media akun dia. Jadi berbudaya, bercakap, etis, dan juga aman. Jadi silahkan dicek ya teman-teman yang ada di forum ini, silahkan dicek di sana. Nah, pertanyaan kedua untuk Pak Arief. Nah, ini dia tanyanya cukup menarik nih Pak Arief. Kalau Cisco sebagai perusahaan security nomor 1, nah itu perlu validasi itu Pak. Apakah betul Cisco perusahaan security nomor 1? Nah, jurnal yang dipublish apakah ada secara berkala, entah bulanan atau tiap 3 bulanan, tentang perkembangan virus-virus atau yang terkait security itu ada Pak? Dan bisa diakses publik? Iya, banyak sebenarnya kalau bicara tentang jurnal gitu ya. Jadi mungkin validasi dulu pertama. Cisco dianggap sebagai nomor 1 security ya, terima kasih. Tapi itu kembali tergantung dari masing-masing individu gitu ya. Kita nggak meng-announce bahwa itu selalu nomor 1. Intinya adalah security itu harus kerjasama, nggak bisa sendirian. Anggaplah misalnya Cisco itu nomor 1, jagonya security gitu ya. Tapi tetap akan butuh bantuan dari tetangga-tetangganya. Istilahnya tuh kalau di industri adalah ekosistem. Jadi
kalau kita bicara security itu nggak bisa sendirian dan nggak mungkin menang kalau sendirian, harus kerjasama, intinya itu. Dan yang menarik, di semua teknologinya Cisco, produknya Cisco Security, itu kita mengedepankan yang namanya Open API, sehingga integrasi antara satu teknologi dengan teknologi lain, supaya dia bisa bekerja sama, maka itu dibutuhkan jembatannya tadi. Nah, jembatannya itu kita buat dengan API sebagai untuk mengkoneksikan itu kan tadi kan fungsinya ini dengan yang ini itu bisa bekerja sama gimana caranya. Nah, kalau banyak yang mau tahu tentang itu ya report-report jurnal-jurnalnya dari Cisco berkaitan dengan security ada apa aja, mungkin bisa mampir tuh ke link yang saya share di Webex chat. Jadi kalau nggak di search saja lah di Google gitu ya, Cisco Cyber Security Report, nanti pasti langsung ketemu gitu. Di situ ada banyak sekali laporan-laporan tahunan, bahkan ada yang 1 tahun itu keluar 2 kali atau 3 kali karena ada insiden kebetulan di sana. Jadi pasti akan jadi masif kan. Nah, gimana caranya kita mengenali bahwa oh ini ternyata sebuah insiden ya, ini sebuah ancaman ya. Nah, bisa lihat dari situ gitu. Nah, selain itu kalau kita mau tahu yang tren sekarang tuh ada apa aja ancaman-ancamannya yang lagi rame di dunia gitu ya, mungkin bisa pergi juga mampir ke alamatnya talosintelligence.com. Itu juga saya share di chat ya, mungkin bisa dilihat juga nanti di sana. Karena disitulah sebenarnya tadi Cisco punya informasi-informasi threat yang terbaru, yang lagi ngetrend, lagi ada apa gitu di blognya. Nah, kalau mau tahu tentang beberapa software-software yang free, yang dibuat juga untuk ngebantuin nanganin, contoh saya dengar ada beberapa yang kena ransomware, terus nggak bisa balikin datanya. Gimana sih caranya? Nah, beberapa ada yang sudah disediakan tuh software security free-nya untuk ngebalikin yang kena ransomware tertentu gitu. Nggak semua sih. Ya ini cuma beberapa yang mungkin bisa dipelajari juga sama teman-teman mahasiswa kalau memang tertarik di security untuk bikin yang kayak gitunya tuh. Dan bisa ngebantuin juga kita di dunia industri untuk bisa mengembalikan situasi yang tadinya jadi nggak aman menjadi lebih aman lagi gitu. Nah itu bisa dilihat di talosintelligence.com hal-hal seperti itu. Terus mungkin mengadres kalian ya, Pak Adri tadi bilang Instagram kena hack gitu ya, temennya jadi nggak bisa ngakses, nggak bisa lagi share foto, itu kan nggak seru lagi jadinya. Nah itu ada pengamanannya loh. Dari Cisco itu ngasih satu fasilitas gratis buat nambahin two-factor authentication. Jadi loginnya kita di Instagram, yang selama ini kita cuma login 1 kali gitu ya, udah masuk, udah gitu kan, nggak pernah kita login lagi karena kita install di HP kita gitu kan, udah lupa kali passwordnya juga kan. Nah itu bisa ditambahin two-factor authentication-nya dari Cisco yang namanya Duo. Gratis. Kalau misalnya mau pakai cuma buat pribadi gratis, pakai aja. Tapi kalau ternyata mau dipakai nanti buat kebutuhan bisnis atau mungkin small business itu ya, ya mungkin perlu bayar lah. Karena fitur-fitur yang gratis tentu pasti lebih sedikit daripada yang berbayar itu tadi komersial gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan tadi Instagram, sosial media, personal, chatting, yang apa sharing gambar supaya tetap secure, tambahinlah itu komponen pengamanan two-factor authentication-nya, at least loginnya kita dijagain lah dengan faktor keduanya gitu kan. Bisa mampir di situ, lihat Cisco Duo gitu misalnya. Ada multi-factor authentication-nya mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Kembali ke Pak Titan nih. Kalau di BINUS sendiri, Pak Titan, course yang BINUS online kembangkan ini apakah semua diadaptasi di program studi yang ada di Universitas Bina Nusantaranya, Pak? Apakah ada juga course yang bisa diakses untuk umum gitu? Atau mungkin, saya nggak tahu salah dengar atau tidak ya, pernah mendengar juga bahwa tim dari BINUS online itu mentraining guru-guru gitu ya. Nah, apakah itu juga bisa untuk yang umum gitu ya Pak ya, yang ingin belajar tentang cyber security itu terutama di BINUS online ini Pak? Oke, baik Pak. Thank you pertanyaannya. Nah, sebenarnya terkait dengan courses itu di BINUS itu ada kerjasama dengan Great Nusa Pak. Jadi Great Nusa ini seperti
apa namanya, platform untuk MOOC seperti itu, ya. Jadi Oh, iya. ada kerjasama terkait dengan Great Nusa, jadi beberapa materi kuliah, BINUS, ada beberapa materi kuliah atau materi pelatihan itu pun ada di sana, seperti itu. Tapi, perlu dicek itu ada beberapa yang free sifatnya, tapi ada beberapa yang, harus berbayar juga, seperti itu Pak Andri. Oh, oke. Iya. Lalu kemudian juga, kemarin, iya, BINUS ini rencananya, akan bergabung dengan program AIS, eee eee, dengan program AIS dari Kemenristekdikbud, apa, Kem Kemendikbudristek ya, itu Kementerian baru terkait ya, Pak? dengan ya. Jadi nanti, tergabung untuk, menawarkan program mata kuliahnya. Jadi dari BINUS akan menawarkan beberapa mata kuliah heeh, beberapa mata kuliah untuk bisa diambil, oleh adik-adik mahasiswa dari, perguruan tinggi yang lain, seperti itu. Oke. Cukup Iya, menarik, Pak. Nah, nanti coba Pak, ya gimana Bapak? ya cukup menarik. Nanti kita Iya. akan sebagai wakil dari industri kita siap mendukung, Pak. Siap mensupport. Ya Pak, terima kasih. Saya juga akan support. Kalau nanti perlu misalkan seminar mungkin seperti ini 1 jam kurang waktunya kuliah umum gitu ya. Pak Arief bersedia Pak. Pak Arief ini langganan saya kalau saya perlu pembicara saya selalu minta tolong Pak Arief tolong pembicara security ini dari Skisko. Oh siap kata Pak Arief. Jadi biasa kuliah umum kan sekitar 2 jam ya 1,5 jam 2 jam. Pak Arief bisa deliver juga. Nanti bisa di request materinya apakah general, apakah spesifik ke solusi-solusi tertentu. Nah, contohnya adalah pertanyaan solusi tertentu nih Pak Arief. Kalau kita security nih Pak Arief, pakai firewall kan, terus pakai IPS, jadi ada intrusion dan sebagainya. Terus paket datang kan lewat perangkat itu dulu. Itu apakah menyebabkan delay Pak, latensi gitu. Dan kalau latensi terjadi, apa ya caranya Cisco untuk bisa menghandle isu tersebut gitu Pak? Oh, ya pasti namanya dilewatkan ke perangkat kan diinspek kan waktu diperiksa itu kan dia butuh waktu kan pasti ada latensi. Nah, gimana strateginya supaya kita tetap bisa menjaga tadi latensinya nggak terlalu tinggi itu? Gimana caranya? Nah, jadi ini kembali tadi bagaimana security itu pentingnya bekerja sama satu sama lain. Jadi jangan mikir hanya dengan satu single product itu bisa menyelesaikan semuanya. Nggak bisa itu, nggak ada. Pasti akan ada harus dikorbankan. Contohnya tadi masalah performance dengan latensinya gitu kan. Anggap nih satu perangkat, dia bisa sebagai firewall, dia bisa sebagai IPS, bisa sebagai email anti spam, bisa sebagai proxy, bisa sebagai antivirus juga. Wah, semuanya bisa di situ. Berarti saya beli ini aja udah aman dong ya. Nah, enggak juga. Kenapa? Karena akibatnya yang terjadi dengan kita aktifkan semua fungsi security itu, artinya kita akan meriksa semua bagian itu tadi, fungsi akses kontrolnya, fungsi paket yang lewat datanya itu seberapa besar, ada isinya virus apa enggak gitu kan. Kemudian juga bicara dari sisi alamatnya itu aman apa enggak, macam-macam. Nah, strateginya gimana supaya latensi bisa kita jaga? Intinya kita mau jaga supaya performanya bisa bagus gitu kan. Biasanya strateginya gini, kita mesti lihat situasinya. Kalau kita buat ngejagain area di server farm, data center gitu misalnya. Nah, itu kan biasanya pasti butuh proteksi pintunya dong. Nah, buat ngejagain pintu pakai apa biasanya? Kita cuma jaga dengan pakai firewall sebagai access control. Kuncinya di situ kan, dijagain. Yang boleh lewat itu cuma dari sini ke sini dan cuma pakai port yang ini sekian gitu kan jelas. Nah, berarti karena dia adalah difungsikan sebagai firewall, ya kita pakai aja yang nama tools teknologinya adalah si firewall itu tadi. Kan kita belum butuh sampai ke inspeksi paket data yang lewat ini bawa bom apa enggak, ada virusnya apa enggak. Firewall mungkin nggak punya kemampuan itu. Yang punya kemampuan itu siapa? IPS. Nah, IPS itu kan namanya Intrusion Prevention System. Jadi begitu dia lewat di pintunya tadi, kemudian ada yang mau bawa tas tadi isinya ternyata ada bomnya gitu ya. Mungkin kita sisipin virus di sana. Nah, itu IPS yang bisa mendeteksi. Nah, dengan kondisi begitu, kenapa nggak firewall digabungin sama IPS?
sehingga lebih hemat bagi kita gitu kan. Ya boleh, cuma harus dilihat tadi faktor performance dan latensinya, apakah itu akan menyebabkan delay lebih besar lagi. Kalau misalnya ternyata iya, ada baiknya mungkin komponen itu dipisah antara firewall dengan IPS-nya misalnya. Jadi secara investasi memang jadi lebih besar di awal doang. Pada saat mau growth, bukan berarti kita mesti beli dua-duanya jadi redundant. Bisa jadi mungkin hanya satu yang beli redundant-nya, yaitu mungkin firewall-nya. Kalau secara IPS, mungkin nggak perlu redundant, karena kita bisa menerima konsepnya yang dia bisa bypass gitu. Kalau misalnya ternyata dia kewalahan gitu kan, ya udah bisa win-win kondisinya. Makanya seperti tadi Pak Titan sempat bilang di awal, mungkin kalau kita membuat sebuah produk, kita mesti mikirin juga faktor resikonya, risk manajemennya gitu kan. Nah, itu memang salah satu faktor yang harus diperhitungkan juga. Jadi kembali tadi ke dunia yang kita lagi mau jagain, yang mau kita proteksi apa. Nah, industri membutuhkannya seperti apa. Dibuatlah penilaiannya tadi. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya. Oke, baik. Cukup jelas nih Pak Arief. Oke, teman-teman, jangan lupa ya, yang hadir di sini ini akan mendapatkan e-certificate, tapi harus diklaim. Cara klaimnya adalah follow Instagramnya Cisco. Alamat usernya adalah cisco.indonesia. Itu di-follow. Kalau sudah di-follow, terus di DM, direct message ya, di DM, katakan bahwa saya sudah mengikuti sesi tanggal 25 Mei. Terus namanya siapa? Nanti kita cross-check ya. Nanti kita cross-check, ikut di Webex atau di YouTube, namanya siapa, dan nama yang akan dicetak di sertifikat apa. Oke, silahkan di DM, di follow, dan di DM cisco.indonesia. Nah, untuk pembicara, Pak Arief ini juga punya Instagram. Wah, cukup menarik ini Instagramnya. Arief S gitu, Arief S 92. Nah, silahkan dicari ya. Arief biasa ARIEF S 92. Kalau Pak Titan agak malu-malu nih, jadi beliau kasihnya yang BINUS online-nya. Jadi BINUS Online Learning, BINUS Online Learning, satu lagi SI BINUS Online Learning. Gitu. Jadi ada dua akun Instagram, BINUS Online Learning dan si BINUS Online Learning. Silahkan di-follow tuh ya. Nanti tanya, Pak Titan apa gitu ya. Ya, tanya di sana ya. Silahkan ditanyanya di sana. Oke. Nah, ini kita sudah di top of the hour nih ya. Kurang lebih saya juga cukup banyak sekali nih pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin nanti kita coba cari mekanismenya seperti apa. Apakah mungkin dibuatkan di Instagramnya Cisco untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ini mohon maaf sekali teman-teman, waktunya cukup terbatas. Dan berikutnya mungkin bisa sepatah dua patah kata penyemangat gitu ya, penyemangat untuk teman-teman terus belajar cybersecurity courses atau mungkin sebagai kata penutup gitu dari Pak Arief dan Pak Titan. Mungkin dimulai dari Pak Titan terlebih dahulu, silakan Pak. Oke, thank you Pak Adri ya. Baik, bagi Bapak Ibu dan adik-adik peserta, mungkin di sini bagi yang masih berkuliah ya, mungkin di sini saya titip pesan saja bahwa pendidikan formal itu penting ya, tetapi kalau misalkan ada kalau misalkan ada knowledge ataupun skill lain yang adik-adik bisa dapatkan dari di luar daripada pendidikan formal, ambil. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya, yang tadi seperti saya sampaikan ya bahwa, akan sangat baik apabila adik-adik memang mengikuti tren, ya, tren terkait dengan what is happening now, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa meng-upgrade diri di luar pendidikan formal, lakukan. Ya, salah satunya dengan, hubungi Pak Adri. Oke, itu aja dari saya untuk Bapak Ibu dan adik. Terima kasih Pak Titan. Pak Arief, silakan Ya. Pak Arief. Oke, jadi kalau bicara tentang tadi security itu pasti nggak ada habisnya karena itu memang lagi ramai sekarang dibicarakan juga dan tren gitu ya. Padahal kalau bicara dengan security sendiri itu mungkin udah dibahas dari 10-11 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Nah, mungkin bagi yang tertarik untuk berkecimpung di dunia cybersecurity, jangan khawatir soal dunia kerjanya. Kenapa? Karena masih banyak dicari sampai sekarang dunia kerja yang berkaitan dengan security itu banyak sekali. Jadi kesempatan untuk kita belajar di dunia cybersecurity bisa dimulai mungkin tadi dari ikut course-nya atau mungkin ikut kuliahnya gitu ya.
dengan prakteknya sekaligus itu akan lebih ngebantu nanti untuk di dunia kerjanya. Dan kalau tertarik pengen tahu yang gratisan dari Cisco itu ada apa aja di dunia cyber security, banyak juga. Intinya bisa mampir ke cisco.com, kemudian /go/cybersecurity gitu ya. Itu akan terlihat nanti banyak sekali opsinya tentang cyber security yang ada di Cisco. Tapi kalau mau cari khusus gratisannya, mungkin bisa ikutan selalu forumnya Cisco, baik di Instagram maupun di YouTube maupun di Webex seperti begini. Karena di situ kita akan sering ngadain short webinar ngenalin tentang teknologi-teknologi yang security yang bisa ngebantuin berkaitan dengan sosial media, berkaitan dengan yang kejadian terjadi di lapangan, di market, gitu kan, bahaya-bahaya, kena hacking, gimana cara ngebenerinnya. Kalau udah kena hacking, udah telat lah sebenarnya kondisinya. Makanya kita mesti siap, mesti bangun awareness-nya dan berjaga-jaga gitu. Nggak boleh lengah untuk kondisi kayak gitu. Itu aja mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pak Arief dan Pak Titan, terima kasih atas waktunya. Informasi yang kita sampaikan saat ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa tadi ada berbagai macam pesan dari panitia juga. Follow dan DM ya ke Instagramnya cisco.indonesia untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan teman-teman yang sudah bertanya nanti akan dipilih pertanyaan yang cukup menarik akan terpilih dan akan mendapatkan merchandise dari panitia.